Hai, kembali lagi di Masa Ya Bu. Ngobrol bareng ahli. Yeay. Sama Kwita Dan Nadia. Masih bersama ditemani Dokter Patsy. Iya. Ya. Sekarang Dokter Patsy mau cerita nih, bagaimana pengalamannya dengan kanker payudara ya dok ya. Oke. Boleh dok, silakan. Oke. Jadi saya pertama kali didiagnosis kanker payudara itu bulan Juli 2011. Waktu itu saya iseng-iseng menunggu maghrib gitu, saya raba payudara, kok tiba-tiba teraba ada benjolan ya gitu. Itu betul-betul bikin takut. Namanya juga manusia ya, walaupun saya dokter, saya lebih takutnya lebih 1000 kali lipat karena saya pikirannya langsung, waduh ini kayaknya kanker payudara deh gitu ya gitu. Jadi itu kebetulan hari Sabtu, jadi hari Senin saya langsung menemui teman sejawat untuk memastikan apakah ini kanker atau apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Jadi saya dianjurkan untuk USG dan mamografi. Dari gambaran mamografi dan USG itu udah 90% mengarah memang ke arah kanker gitu. Tapi untuk memastikannya perlu dilakukan biopsi. Kanker payudara itu sendiri ada yang tipe hormonal dan ada yang non hormonal. Boleh dok dijelaskan? Ya, jadi kalau yang tipe hormonal itu dia terpengaruh oleh adanya hormon estrogen dan progesteron. Tapi kalau yang non hormonal dia tidak dipengaruhi hormon tersebut. Jadi ada 3 tipe sebenarnya yang golongan besar. Yang hormonal, yang tidak hormonal, dan ada yang HER2. Jadi ada sel kankernya itu mengandung suatu protein yang kita sebut dengan dia golongan HER2 gitu. Jadi dia pengobatannya beda-beda gitu. Pengobatan untuk target terapinya ya. Tapi untuk kemoterapinya semua sama. Kurang lebih semua sama-sama menjalani operasi dulu, kemudian kemoterapi, kemudian radiasi. Target terapinya tergantung dari jenis kankernya. Gitu. Jadi setelah selesai operasi, saya dirujuk untuk dilakukan radiasi. Ya, sebanyak 30 kali. Kemudian saya dianjurkan untuk kemoterapi sebanyak 6 siklus. Ya, jadi itu semua kira-kira selesai dalam waktu 9 bulan. Setelah itu lanjut dengan target terapi sesuai dengan sifat sel kanker saya. Dok kalau boleh tahu waktu ketahuan itu ini berapa dok? Di stadium berapa? Jadi waktu saya ketahuan itu saya udah di stadium 2. Ya, karena sudah ada penjalaran sampai di kelenjar getah bening ketiak. Ya. Jadi bisa dibayangkan ya, saya seorang medis, bahkan saya seorang dokter spesialis gizi yang merasa saya sudah makannya itu sudah saya atur, pola hidup saya pikir lebih baik daripada orang lain, termasuk lebih baik daripada suami gitu ya. Ternyata kanker tetap bisa menyapa saya. Karena ya hormonal itu. Ya, jadi harus tetap aware setiap saat, harus tetap deteksi dini. Deteksi dini. Jangan lupa ya. Jangan lupa. Berarti dari pengalaman pengobatan kemarin, dokter sebagai pasien ya. Kalau dari segi pelayanan, apakah pelayanan kesehatan di Indonesia itu sudah mumpuni untuk membantu pasien kanker? Oke, pada waktu saya 2011 itu kebetulan belum ada BPJS ya. Jadi saya harus bayar mandiri. Tetapi karena suami pegawai negeri, jadi lumayan masih ada dicampur dengan askes, gitu ya. Jadi, nah sekarang udah mulai nih ada BPJS, jadi udah sangat-sangat membantu sebenarnya. Tetapi memang jumlah penderitanya dibandingkan dengan sumber daya medis, sumber daya rumah sakitnya itu masih terbatas. Jadi masih butuh waktu untuk istilahnya itu ngantri, ya gitu. Jadi kalau tentang kemajuan teknologi, kemajuan medisnya sih kita nggak kalah dengan di dunia manapun ya, sama gitu. Cuman ya butuh kesabaran untuk antri. Iya, memang sih. Pernah ngerasain ngantri juga karena BPJS? Belum sih, belum asuransi. Jadi lebih baik sehat daripada sakit ngantri ya. Iya betul, sebenarnya itu ya. Iya. Itu ada perubahan nggak sih dok setelah setelah si sekarang udah ada remisi ya dok ya?
melakukan aktivitas gitu tuh Oke. ada perubahan. Jadi banyak sekali yang mengatakan bahwa setelah kita remisi atau bebas kanker, lalu kita akan berubah 180 derajat gitu. Tidak, ya. Karena saya tetap saya gitu. Saya yang sebelum sakit dengan saya yang sudah sakit tetap saya. Tetapi saya menjadi lebih baik, menjadi berusaha untuk menjadi lebih sehat, lebih bahagia. Contohnya misalnya seperti dulu saya menganggap olahraga itu bukan kebutuhan. Jadi hanya untuk kesenangan sesaat. Jadi hanya paling banyak 1 kali seminggu. Tapi sejak kanker, sejak bebas dari kanker, saya menjadikan itu bagian dari hidup saya. Jadi 5 kali seminggu saya wajib berolahraga yang semampu saya dan yang saya sukai. Gitu. Ya. Yang gampang-gampang aja, yang penting gerak juga ya dok. Ya. Juga misalnya dengan emosi. Mula-mula saya tidak percaya bahwa emosi itu mempengaruhi kesehatan kita. Jadi namanya juga kita masih muda, masih banyak yang harus dikejar, masih begitu ambisius gitu ya. Sejak kanker menyapa itu, ya kita menjadi lebih tenang, lebih ikhlas, lebih membiarkan semuanya mengalir. Karena ternyata benar, stres itu bisa menyebabkan berbagai penyakit karena memang mengeluarkan hormon-hormon yang merusak tubuh. Oh gitu. Jangan Ya. stres guys. Ya. Banyak healing. Ya. Ya, udah kena asam lambung tahun kemarin gara-gara stres. Kebanyakan kerjaan situ mah. Ya, kalau efek samping setelah melakukan terapi kanker ini ada nggak dok? Oke. Banyak sekali dari teman-teman yang mengatakan bahwa setelah terapi selesai mereka menjadi 50% bahkan lebih lemah, lebih mudah lelah, kemudian tidak bisa lagi melakukan aktivitas seperti biasa gitu. Itu memang benar. Karena tapi kita beri waktu tubuh untuk pulih kembali. Ya, saya katakan bahwa biasanya kita akan kembali normal setelah 2 tahun. Jadi biarkan tubuh memulihkan diri sendiri, mental, fisik semua itu biarkan dalam waktu 2 tahun itu biasanya. Jadi kita mulai melatih kalau kita biasanya mulai kerja sehari misalnya 8 jam gitu, kita mulai bertahap. Tidak mungkin kita dari hari pertama selesai terapi kemudian mau 8 jam lagi selama seminggu, itu tidak mungkin gitu ya. Jadi kita berikan waktu untuk tubuh kita beradaptasi. Bisa kok mencapai, walaupun tidak 100%, tapi saya merasakan 90% itu kembali dan bahkan lebih bahagia. Lebih bahagia. Ya. Contohnya seperti Dokter Patty yang masih terlihat sangat muda. Seger banget. Seger banget, betul. Jadi emang sebenarnya kanker itu bukanlah berita yang menghancurkan hidup seseorang ya. Jadi kita menanamkan mindset dalam pikiran kita bahwa kanker itu bukan malapetaka, tapi kanker itu justru merupakan suatu anugerah. Kesempatan untuk kita untuk memperbaiki apa yang menjadi kekurangan diri kita. Jadi kesempatan kedua yang diberikan oleh Gusti Allah untuk kita. Berarti sinetron-sinetron kanker itu tuh harus dimusnahkan itu. Iya kan? Banyak tuh gitu-gitu. Sana gimana? Iya, apalagi yang mengatakan bahwa kanker itu suatu azab, suatu dosa gitu, kutukan itu bukan ya, tapi memang dia betul-betul dia memang betul-betul penyakit dan bisa disembuhkan sekali lagi kalau ditemukan secara dini. Dokter bergabung di Loving ini apa aja sih dok yang didapatkan manfaatnya gitu dari Loving? Jadi Loving itu kan memang semua terdiri dari para penderita kanker. Jadi kita benar-benar bisa sharing apa yang kita rasakan, pengalaman-pengalaman apa yang sudah kita lalui. Ya, saya merasakan sekali bagaimana teman-teman jika dinasehati, bukan dinasehati sih sebenarnya ya, diedukasi, diberitahu oleh saya itu berbeda sekali dengan orang lain yang tidak menderita untuk memberitahunya. Jadi misalnya nggak apa-apa, kemo 6 kali gitu, itu biasa aja gitu. Kan kalau orang lain misalnya yang tidak pernah mengalami kemo ngomong seperti itu, nggak apa-apa, jalanin aja. Terus pasiennya rasanya kepengen marah gitu ya, enak aja gitu ya, kamu gitu. Tapi kalau kita sesama penderita yang mengatakan nggak apa-apa, jalanin aja gitu, buktinya saya masih hidup, buktinya saya masih survive gitu. Jadi mereka menjadi lebih besar hati gitu ya. Jadi kita juga memberikan semangat dengan mengganti
hal-hal yang simpel seperti kata kemoterapi itu tidak kita pakai dalam grup kita. Apa tuh, Dok? Kita pakainya beauty treatment Oh, gitu ya. Jadi ya, Hmm. karena kita melihat bahwa memang efek samping dari kemo itu luar biasa, mulai dari mual, muntah, rambut rontok sampai gundul ya, kemudian diare, pokoknya luar biasa gitu. Tapi kita di samping selesai kemoterapi, kita mempunyai suatu hikmah. Yang pertama adalah kita sembuh, yang kedua adalah kita jauh lebih cantik. Ya, rambut kita tumbuh menjadi lebih bagus, lebih lebat ya. Kemudian kulit wajah kita yang mulanya kusam itu berganti dengan sel-sel yang baru. Kita menjadi terglowing ya. Jadi kita mengatakan bahwa kita alhamdulillah kita boleh menjalani beauty treatment. Kita bilang gitu. Padahal kita menjalani kemoterapi. Selalu tidak ada aura negatif ya gitu. Sampai-sampai pun seandainya teman kita harus berpulang, kita mengatakan mereka tidak kalah, tetapi mereka menang. Karena kita sudah diberi kesempatan sama Gusti Allah untuk mempersiapkan kepergian kita dengan begitu indah dibandingkan orang lain yang tidak pernah tahu kapan dia harus pergi. Gitu. Tapi bagus ya dengan adanya support group Loving ini, jadi lebih banyak orang yang tahu harus kemana setelah mereka terdeteksi kanker payudara. Gitu. Jadi betul-betul berasa sekali dari dari testimoni mereka bahwa mereka tuh 50% merasa sembuh bersama dengan warrior yang lain yang berjuang gitu. Karena ternyata saya tidak sendiri. Penderitaan saya dan penderitaan kamu sama. Kamu bisa, pasti saya juga bisa. Jadi walaupun mereka tidak disupport dengan orang-orang terdekat, ada kami yang mendampinginya untuk melalui yang paling berat dari episode kehidupan mereka. Ada nggak sih pengobatan kayak yang lain gitu selain dari yang terapi kayak dari dokter oke. gitu? Ini juga menjadi salah satu dari visi misi dari Loving, bahwa pengobatan kanker itu hanya bisa tuntas dengan melalui medis. Oke. Ya, jadi tidak ada satupun pengobatan alternatif, baik herbal maupun alat apapun juga yang bisa menuntaskan kanker sampai 100%. Tidak ada. Yang bisa hanya medis, dan itu yang kita tanamkan di pikiran semua penderita kanker anggota Loving, bahwa kamu hanya bisa sembuh dengan medis, dan kita salah satu buktinya gitu yang jadi pengurus Loving ya. Kita bisa tetap ceria, tetap hidup normal, dan kita bisa berbagi pengalaman kita. Jadi kalau tujuan si pasien ini menggunakan herbal yang dalam tanda kutip untuk meningkatkan stamina, silahkan saja. Tetapi jangan berpikir bahwa herbal itu bisa membunuh kanker. Yang bisa membunuh kanker itu hanya medis dengan kemoterapi. Itu ya. Ya, jadi untuk mengatasi mual-mual pada saat kemo, boleh kita minum air jahe gitu. Itu kan termasuk herbal sebenarnya. Tapi kan tujuannya tidak untuk menyembuhkan, untuk membuat kita hilang mual sehingga kita bisa makan, kita bisa daya tahan kita bisa lebih tinggi gitu. Kita bisa tetap melanjutkan kemo dengan lancar dan mulus sampai remisi. Jadi tahu ya kenapa herbal itu sebenarnya nggak menyembuhkan apa-apa kan, Dok? Iya, betul. Ya kan kalau yang kemo tadi itu semua ditargetkan untuk menghancurkan sel-sel Iya, itu kan. Iya. Baiklah, kita akan lanjut ke segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama kami berdua dan Dr. Patsy. Dadah.